Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus jamaah yang ingin berangkat ke tanah suci, semoga diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk dapat memaksimalkan perjalanan ibadah hajinya nanti insyaallah. Amin. Salawat dan salam mari pula kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Dengan selalu bersalawat kepada beliau, insyaallah kita akan mendapat syafaatnya. Insyaallah materi kita pada siang hari ini adalah hikmah dan rahasia ibadah haji dan umrah. Hikmah dan rahasia ibadah haji dan umrah. Jadi perlu ipajepui makada agama Torah sing hikmana ibadah haji sebuah umrah sebuah agama Torah rahasiana. Materi sebelumnya kita sudah sampaikan tentang pelaksanaan dan tata cara. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pahami bahwa al-hikmatu tazidu syarifa wa tarfa'ul abdu al mamluku hatta tajlisu majalisul mamluk. Ia turasengi hikmah yang itu dapat menambah kemuliaan dan mengangkat derajat. Jadi berangkat haji dan umrah, derajat kita itu atau strata kita itu naik. Itulah sehingga sejarah penambahan haji dan hajjah itu hanya di Indonesia dan Malaysia. Negara Arab tidak ada istilah begitu. Bapak haji, bapak hajjah. Itu hanya di Indonesia dan Malaysia. Itu sejarahnya. Ya contoh, orang-orang Arab itu langsung saja disebut namanya, tidak ada al-hajnya. Ya, tapi ini hikmahnya luar biasa, memotivasi umat Islam untuk berlomba-lomba naik ke tanah suci. Nah, nama kotongan makukoy 5 rukun Islam yang paling diminati adalah rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang namanya zakat setengah mati, basnas menanti. Padahal pada tahun mereka kan. Ya, disinilah perlu pemahaman ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi pertama hikmah pakaian ihram. Ya, hikmah pakaian ihram. Kenapa diwajibkan kita memakai pakaian putih dan bagi laki-laki tidak boleh pakai celana, harus lepaskan semua pakaiannya, bahkan semua yang berjahit dilepaskan semua. Salah satu hikmahnya Bapak Ibu naparingaraki makada engkatu sewa waktu dilepaskan semua pakaian ada dalam tubuh kita, sisa kain kapan. Jadi itu hikmahnya pakaian ihram. Jadi supaya jangan kita sombong tinggal di dunia. Suatu saat nanti kain putih akan membungkus diri kita. Itulah sehingga dianjurkan artinya pakaian ihram. Itu makna pertama. Kemudian setelah kita pakaian ihram untuk apa? Untuk pergi bertawaf. Ya. Lalu kita kelilingi Baitullah 7 kali. Agak si hikmana. Kenapa Baitullah dikelilingi 7 kali?
Ya, salah satu hikmahnya pertama mengingatkan bahwa 7 hari mengelilingi dunia. Jadi 7 esok cenderwi lino. Jadi itu sehingga hikmahnya kita keliling 7 kali di Baitullah. Pitu esok cenderwi lino. 1. Hikmah berikutnya mengingatkan bahwa ada 7 langit dan 7 bumi. Maksud saya 7 lapis langit dan bumi. Itu maknanya cenderwi kapi itu Baitullah. Nah, yang lebih penting lagi di sini kemuliaannya. Ya cenderwi Baitullah kapi itu sifat kesempurnaan Allah, sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebut al-hayat, al-ilmu, al-irada, al-qudrah, as-sama, al-basar, dan al-kalam. Jadi batuannya orang yang sudah mengelilingi Baitullah itu pertama al-hayat, aga batuannya ipagasengi matu atau tongonar puang Allah Ta'ala. Jadi apabila hajinya mabrur seseorang itu, insya Allah ipada cengiangi atau tongan dari puangnya lino akhirat kalau hajinya mabrur. Yang kedua, al ilmu. Allah akan memberikan ilmu kepada hambanya dan menjauhkan dari kepikungan. Itu makna atau hikmah yang kedua. Yang ketiga al-iradah, berkehendak. Jadi batuanna nareko engka ilauri puang Allah Ta'ala pak doangat tarike insyaallah na ijabah na terima puang Allah Ta'ala. Jadi itulah sehingga orang yang mabrur hajinya itu dijamin surga. Nah, sisa masalahnya bagaimana supaya haji kita bisa mabrur. Insyaallah sebentar kita akan berikan tips-tipsnya. Kemudian makna yang keempat adalah al-qudrah. Allah maha sanggup. Jadi batuan dari yang itu Allah Ta'ala kekuatan asa genang. Lalu yang kelima adalah as-sama, pendengaran. Yang keenam al-basar, penglihatan. Yang ketujuh al-kalam. Jadi inilah semua berkahnya yang cenderi matu Baitullah. Itulah sehingga kita dianjurkan mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali. Lanjut dari itu, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi allazi bi Bakkah mubarakan. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah bagi manusia adalah Baitullah yang ada di Mekah yang telah diberkahi. Jadi alena puang Allah taala rampiang Makkah. Ibadah yang paling pertama dan tempat beribadah umat Islam di dunia adalah Baitullah. Dan tempat itu sudah diberkahi. Jadi itulah sehingga orang berlomba-lomba datang di situ nasabah onro mak barakah. Ya, lena puangnya pedangi makada onro mak barakah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi lanjut daripada itu, di Baitullah ada namanya multazam. Ya, bukan masjid multazam ya. Jadi multazam itu tempatnya itu antara palauannya antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Nah, di sini Bapak Ibu perlu dipahami al-multazam kalau Rasulullah al-multazamu maidun ya maudhi'un yustajabu fihi ad-du'a wa ma du'allahi fihi abdum da'watan illa istajabah. Jadi ya roseng yang multazam yang dari itu onrong milauduan di mana doa kita di sana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita ke Baitullah, kalau saya secara pribadi itu mendingan kita datang di situ di multazam berdiri kita berdoa daripada kita datang di situ di Hajar Aswad berdesak-desakan. Nah, di sini kekeliruannya sebagian jamaah haji itu dapat sangat tamak kurang. Padahal sebenarnya kalau kita siku kiri siku kanan di situ itu dosa. Nah, itulah sehingga biasa saya agak-agak malas ke situ karena bukan main, luar biasa. Ya, padahal itu mencium sebenarnya biar dari jauh Bismillah Allahu Akbar itu sudah dianggap mencium. Kan itu penghormatan sebenarnya.
Jadi inilah perlunya, jangan sampai kita paksakan nanti masuk di Hajar Aswad. Ya, nah sama malung alak dah tu di awal tu bukan main sifat rupusa tahu ya. Nah, Masya Allah, jadi hati-hati. Jadi Hajar Aswad itu dikatakan sunat, tidak juga dikatakan ini, tidak juga. Hanya Umar bin Khattab pernah menyampaikan bahwa seandainya Nabi Muhammad SAW tidak mencium Hajar Aswad, maka saya juga tidak menciumnya. Ya, jadi hanya semata-mata penghormatan. Jadi jangan ada yang ikut-ikutan nasa bangka tu benar di ada maka deh nareko dia cium Hajar Aswad rugi ke tumbuk. Cium Hajar Aswad supaya melulu pulana ko. Ada beberapa saya dengar seperti itu. Ya itu tidak ada dasarnya itu, maka dah cium Hajar Aswad melulu pulana. Dega dasarnya Bapak Ibu. Ya kita harus pertimbangkan kesehatan dan keselamatan di situ. Banyak di situ jatuh hampir mati. Bayangkan, padahal sebenarnya itu hanya kata Umar bin Khattab, seandainya Nabi Muhammad SAW dia cium, kok saya tidak cium juga, karena kamu tidak bisa memberikan apa-apa. Jadi ini perlu juga dipahami, yang sampai masuk ke di situ, beri anu pakai batu, tidak. Hanya semata-mata penghormatan. Itu sampai di situ saja kita pemahaman, jangan ada yang lain, karena bisa saja nanti mengundang kemusyrikan. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ini multazam. Multazam itu memang Rasulullah sampaikan bahwa tempat untuk berdoa dan dijabah doa kita di situ. Ya, jadi itulah hikmah adanya istilahnya multazam. Kemudian selanjutnya rukun yamani. Apa yang dimaksud rukun yamani? Jadi rukun yamani itu adalah sejajar dengan Hajar Aswad. Jadi anggaplah ini Bapak Ibu ya. Jadi ini saya gambarkan di sini Hajar Aswad. Di sini rukun yamani. Jadi kan makoreken kasul apa pareken Baitullah kan? Ini Hajar Aswad, ini rukun yamani. Jadi apa kata Rasulullah? Bahwa apabila kita berada di rukun yamani, apa doa yang dianjurkan? Doa yang dianjurkan di situ, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di situ juga diijabah. Ya, tempat mustajab juga doa. Ya, inilah semua ilmunya. Jadi jangan sembarang tempat di situ Bapak Ibu. Jadi ilmu dulu. Jadi makanya itu penderitatan al ilmu qablal qauli wal amali. Ilmu dulu sebelum kita ngomong dan sebelum kita berbuat. Jadi aja nih kecocoy. Jadi sampai ke onro mustajab ya, termasuk tadi multazam dengan ini rukun yamani. Ya, doanya itu tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian lanjut makam Ibrahim. Ya, makam Ibrahim ya, jadi ada kubah-kubah itu di depannya Hijr Ismail kan matung kata mereka korotong ya. Di situ dianjurkan ya maka Ibrahim itu tanpa mustajab juga jadi di belakangnya. Jadi kalau misalnya tidak sempat kita sholat di situ, cukup saja berdiri saja kita sambil berdoa. Ya, jadi kalau misalnya matawabak kira kentok aja nama silat dia pelan-pelan saja. Ya, sampai jalan terus begitu. Jadi itu makam Ibrahim. Ya, kemudian yang keenam ada namanya Hijr Ismail. Jadi Hijr Ismail itu yang bagian selatan itu ya, jadi mana satu mereka tembus tengah bangunan regento itu Hijr Ismail. Jadi Hijr Ismail itu sejarahnya adalah tempat berteduhnya Nabi Ismail dan Siti Hajar. Nah, jadi Aisyah radhiyallahu anha pernah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di dalam Ka'bah. Lalu Nabi katakan cukup kamu sholat di Hijr Ismail sama saja sholat di dalam Ka'bah. Ya, jadi orang yang masuk di Hijr Ismail itu sudah dianggap masuk ke dalam Ka'bah. Ya, itu Aisyah pernah minta izin sama Nabi, ilmu sempajan di dalam Ka'bah, tapi disuruh di Hijr Ismail di situ saja. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ya, kita percepat, ada lagi lebih penting sebentar ya. Lalu yang ketujuh Zamzam. Ya, Zamzam, air Zamzam. Nah, perlu Bapak Ibu pahami sejarah air Zamzam itu bagaimana. Dalam sejarah Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail datang ke Mekah, lalu Nabi Ibrahim ke Palestina,
dan dia tinggalkan anak dan istrinya, dan bekal di sini hanya sedikit, ya, air dan kurma. Jadi beton mereka Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tinggalkan istrinya dan anaknya dengan bekal yang sedikit. Nah, gangkan mereka irotue, capun mereka bekal mereka Siti Hajar sebawa Nabi Ismail. Lalu ini Ismail madakkan nih ilotoni manre. Jadi itu sehingga Siti Hajar pergi ke Safa Marwah. Jadi dia mondar-mandir itu mencari usaha, mencari kehidupan. Sehingga sa'i itu artinya usaha. Jadi sa'i betonna usaha. Makare semasap mereka kehidupan Siti Hajar. Itu sehingga Safa Marwah mondar-mandir. Lalu ada suara, ya, ada suara pada saat itu. Siti Hajar mengatakan, apa dia bilang? Aja kasih tapak bitauka, karena dia sendirian di situ, tidak ada orang. Ada suara, apa dia bilang Siti Hajar? Kalau memang orang baik, tolong nampakkan diri. Ternyata suara itu adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril dia sentakkan kakinya, terpancarlah air Zam-Zam. Nah, ada juga mengatakan bahwa bekas kakinya Nabi Ismail bukan. Ya, jadi bekas kakinya sentakan tumitnya malaikat Jibril. Maka keluarlah air Zam-Zam. Nah, itulah awal sejarahnya air Zam-Zam. Lalu yang paling penting lagi manfaat daripada air Zam-Zam. Jadi Bapak Ibu, oleh-oleh kami nama kasih tu narek kupoleki Mekah, apa umrah atau haji, 2 air Zam-Zam dengan kurma, bukan karpet, bukan ambala. Mereka mau ke Indonesia he. Ya, jadi kalau mau kita dapatkan keberkahannya Mekah Madinah itu air Zam-Zam dan kurma. Itu barakana. Angkat tahu reki mempesangi reki barakana Mekah, ya, sejadah, ambala dan seterusnya. Nah, saya perhatikan, nah boleh engkau tahu boleh Indonesia, boleh Pakistan, Bangladesh. Jadi kalau berkahnya Mekah itu 2 air Zam-Zam dengan kurma. Nah, Bapak Ibu, apa rahasia atau apa manfaat air Zam-Zam? Jadi manfaatnya air Zam-Zam itu saya catat di sini ada 13. Insya Allah kalau kita paham manfaatnya air Zam-Zam, pasti makin betangki masapu air Zam-Zam. Pertama, Zam-Zam bimakna syaba'ah, kenyang. Jadi batuan dari komelu kireke rasakan manfaatnya air Zam-Zam, kita sebelum minum niatkan untuk mengenyangkan air Zam-Zam atau menghilangkan rasa haus. Insya Allah masuk betul air Zam-Zam itu, dan disetting rekem alupu sumadakah. Itu berkahnya. Terus yang kedua murwiyah, segar. Yang ketiga nafiyah, bermanfaat untuk menguatkan hati dan menjauhkan rasa takut. Jadi kalau ada rasa takut, rasa cemas, dikimala air Zam-Zam, baru kita baca doa yang melalui air Zam-Zam ini, ya Allah, keluarkanlah rasa cemas saya, semua penyakit saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cara minumnya itu tegukan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, 3 kali berturut-turut begitu. Insya Allah melalui air Zam-Zam apa yang kita doakan Allah akan ijabah. Kemudian yang keempat afiyah. Jadi ma'u Zam-Zam di mana afiyah, sehat dari berbagai macam penyakit. Jadi air Zam-Zam itu bisa membantu kesehatan kita. Kemudian yang kelima maimunah, berkah. Jadi air Zam-Zam bermakna al-barakah. Yang keenam al-barra, memiliki kebaikan. Yang ketujuh mahmudah, bagus. Yang kedelapan kaifiyah, merasa cukup dan puas. Yang kesembilan mauziwah, mencegah dari dahaga. Kemudian yang ke-10 sifau sakaman, dapat menyembuhkan dari berbagai macam penyakit. Jadi intinya air Zam-Zam itu apa yang kita inginkan, insya Allah melalui air Zam-Zam Allah akan berkahi. Lalu di sini Rasulullah SAW sampaikan, kalau Rasulullah SAW, al-ma'u Zam-Zam lima syariba lahu in syaribtahu patastasfi bihi shifaka
Jadi air Zam-Zam itu adalah minuman. Apabila kita minum dan memohon kepada Allah untuk kesembuhan, syafaqallah, Allah akan menyembuhkannya. Ya. Jadi apa yang kita minta lewat air Zam-Zam, Allah akan berikan. Itu intinya. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu lanjut dari itu, hikmah tahallul. Ya, hikmah tahallul. Tahallul artinya mak gunting. Magi ron isuro kira-kira mak gunting dari ko terakhir dari ke kesenda saita apakah umrah atau haji. Ternyata rahasianya mak gunting itu ada 4. Ya, jadi dia dalam gunting bau tahu itu angkat. Rahasianya pertama, tanda bahwa masa ihram, apakah ihram haji atau ihram umrah itu selesai. Kemudian yang kedua, kotoran yang ada di rambut bersih, jadi sukuna, apalagi bapak-bapak yang baru pertama kali ke tanah suci, sukuna tuh mak gondol kipa. Ya, jadi caranya itu kalau umrah gunting saja dulu. Nanti di haji tahallulnya tuh napaki mak gondolo. Ya, apa rahasianya lagi? Apabila kita bersihkan semua itu, otak kita akan menjaga otak kita dari segala penyakit. Kemudian pikiran-pikiran kotor itu akan keluar semua. Itu berkahnya kalau gundul kita. Ya, memang ada orang juga bilang yang penting gunting saja. Tapi kalau saya anjurkan, apalagi kalau pertama lebih baik pacapu. Kita itu negara arak ya. Iya orang dapat capur mana mereka kemana jenggotnya mina taruh. Kita lihat nanti itu modelnya nanti kalau sudah kembali dari Agasena Mina. Begitu rata-rata itu. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian lanjut daripada itu, hikmah ukuf. Apa hikmahnya, apa rahasianya sehingga kita wajib ukuf di Arafah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajjul Arafah. Haji itu adalah ukuf di Arafah. Jadi betul anda tidak sah hajinya orang kalau dia tidak ukuf di Arafah. Jadi dia nasa hajinna tawid dari kulit na ukuf di Arafah. Nah, saya lihat Bapak Ibu, orang sakit yang ada di rumah sakit, kalau sudah tiba waktu ukuf itu dibawa keluar. Jadi namu maraga reki yang penting kamu pinyawana rotu malah saya di rumah sakit, ipa support oleh rumah sakit pendek di Arafah. Yang penting hadir pada waktu ukuf di Arafah. Begitu pentingnya namanya ukuf. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi disitulah istilahnya ketika kita ukuf di Arafah pada tore ke mahasiswa wisudanya di situ, pemasan toga istilahnya. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna dan hikmah mabit di Musdalifah. Ya, jadi lepang kisiri Musdalifah mapuluh batu-batu agak tahu sedikit maknana. Jadi situ mengambil kerikil itu simbol sebagai senjata melawan iblis. Jadi ya istilahnya batu-batu reking simbol ji. Tapi hakikatnya itu senjata untuk melawan iblis. Karena yang akan dilempar nanti itu istilahnya reke onronna biasa reke iblis waktu digoda Nabi Ibrahim Siti Hajar dengan Ismail supaya niatnya Nabi Ibrahim tidak jadi, tapi karena Nabi Ibrahim membuktikan imannya kepada Allah narempe. Itulah mencaji syariat mereka makukul dari jamaah haji. Jadi kerikil itu hanya simbol untuk melawan iblis. Nah kemarin saya kan sudah sampaikan bahwa ketika kita melontar jamrah, sifat-sifat setan yang ada pada tubuh kita itu dilempar keluar. Nah di sini batu kerikil kalau napar awal 49, kalau napar sanit 70. Ya tapi rata-rata kita di Indonesia itu napar awal. Ya hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mabit di Mina atau kita bermalam di Mina
itu hanya menunggu saja sampai selesai pelontaran jamrah. Jadi jamratul akabah, ya, kemudian pelontaran kedua ulam usta akabah, kemudian terakhir ulam usta akabah. Nah, selesai nanti itu baru kita kembali ke Mekah untuk melanjutkan tawaf ibadah lagi. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah melontar jamrah. Waktu Nabi Ibrahim menuju ke Mina untuk melaksanakan niatnya untuk disembeli Ismail, iblis menggodanya di 3 tempat. Ya, Nabi Ibrahim melontarkan batu tertuju kepada iblis. Ingat, setiap manusia yang melakukan kebaikan pasti muncul iblis. Jadi ini dipahami. Sininda reken rupa tahu dari ko engka dece melu tunapuga pasti mampu iblis ko tu. Ya, ini kata Nabi ya. Jadi setiap manusia itu ingin melakukan kebaikan pasti muncul iblis mengganggu, karena iblis ya dia beredar di dalam darah anak cucu Adam. Jadi iblis itu mondoi darata. Jadi akan senabita. Kalau Rasulullah, inna syaitan yajri min ibni Adam majridan. Jadi perlu dipaham, majapunna tu setange engke tu ridarana apapun Adam. Jadi artinya iblis itu tinggal di darah. Ya sampai sekarang, ya. Jadi itulah sehingga perlu dipahami bahwa ini darah kalau kita tinjau dari segi kesehatan, kebutuhan. Nah, semua sel-sel kita di dalam tubuh itu butuh darah. Nah, angkat tonik itu iblis, mondok itu, itulah sehingga kongka reke narasuti reke jin, setan kan satu rumpun jin, setan iblis. Bahasa reke atau anaknya. Ah, itu sudah mengangkat di situ jin, setan. Contoh lagi yang dirasuti jin, makutu ni mas sampajan. Ya dengan imatuna sempaja makyur sisen dikutu setannya itu. Nah, lalu bagaimana caranya supaya bisa kita keluarkan setan di situ? Jadi salah satu caranya ini selain daripada melontar ya, ada sabda Rasul mengatakan la yahrizu nafsahu minasyaitan illa bidzikrillah. Kamu tidak bisa lindungi dirimu dari gangguan setan kecuali berzikir kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau keluarkan setan-setan yang ada dalam tubuh kita, perkuat zikir. Nah, zikirnya kita awali dengan istighfar dulu. Jadi ini amalan Bapak Ibu, karena terus terang terganggu terus batin kita, hati kita itu dari setan kalau kita tidak tidak mengamalkan beberapa amalan zikir. Jadi ya perlu pandandungan istighfar usahakan minimal 100 kali setiap hari. Kalau perlu bisa 1000 kali. Karena setan itu licik. Pernah setan datang menghadap sama Allah. Inna syaitan qal wa izzati wa jalali ya Rabb. Sesungguhnya setan menghadap sama Allah dengan kemuliaan-Mu ya Allah, dengan kemahakuasaan-Mu ya Allah. Selama ada rohnya anak cucu Adam di dalam tubuhnya, saya tidak akan berhenti menyesatkan. Jadi maka dari iblis, selama engkau mopi nyawana di dalam tubuh napuang, uren imat apun Adam. Ini pernyataannya iblis. Itulah sehingga kenapa disyariatkan dalam pelontaran jamrah, karena setan itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi itu pernyataannya. Selama engkau mopi nyawana rilalan tubun napuang uren apun Adam. Ah, maka dari si Allah Ta'ala ya wa izzati wa jalali, dengan kemahakuasaanku, selama anak cucu Adam, selama hambaku minta ampun kepada saya ampuni, minta tolong kepada saya tolong, minta perlindungan kepada saya lindungi. Nah, itu sehingga muncul mi adana Nabi tamakada doa silahul mukminin. Ia tu pak dongang yang senjatana tu mata pe. Jadi setan itu sangat licik, sangat berbahaya, makanya senjatanya adalah doa. Ya, doa.
Jadi doa sapu jagat itu ada yang saya masukkan di buku saya yang ke-6 itu, supaya kita bisa terlindungi dari 6 penjuru. Jadi istilah dari 4 tolak bala, karena mara bahaya itu kalau bukan dari depan, dari belakang, atau dari kiri, atau dari kanan, atau dari atas, atau dari bawah. Jadi yang keempat doangan dari kempurna Pak Guru Nabi Tang, maka dari Nabi Tang, apabila kamu baca di pagi hari, maka kamu akan terjaga, terpelihara dari 6 penjuru mara bahaya sampai terbenam matahari. Kalau kamu baca lagi setelah terbenam matahari, maka kamu akan terjaga, terpelihara dari seluruh gangguan 6 penjuru sampai terbit lagi matahari. Itu anjuran Nabi. Jadi batu anda pura sempajang maghribi atau pura sempajang subuh, minimal itu. Atau bisa juga setiap selesai sholat, tidak apa-apa. Nah, agak padongan dah. Allahumma fazni, ya Allah, peliharalah saya, jagalah saya, min baini yadayya dari depan, wa min khalfi dari belakang, wa min yamin dari kiri, wa shimail dari kanan, wa min fawq dari atas, wa na'udzu bi azamatika an utala min tahti, dan aku mohon perlindungan dari kehancuran dari bawah. Jadi ya dari sini Pak doang 4 tolak bala an-nasulapa. Jujur Bapak Ibu, ia tohek napa kereke turolo tareke watunda gerombolan balandai. Jadi itulah sehingga pejuang-pejuang kita dulu itu luar biasa beraninya, ya. Jadi ini 4 tolak bala. Lalu yang kedua, kalau kita berangkat supaya tidak ada rasa apa istilahnya reke, kan katu tahu nareko nasalai ni bulana ada rasa cemas. Mangin tu dimundri ananae pangai boleh jaga mereka kama kompura kama pakoi. Jadi kita baca lagi doanya supaya tidak ada rasa gangguan dalam perjalanan. Sabab cerita tu lasa tu nareko tulingarengi bolanta agagata dari pencuri atau dari kebakaran dan seterusnya. Ada lagi doa, ya. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Nah, kalau itu dibaca semua serahkan ila Allah Ta'ala. Ya, supaya aja dari kita ganggu pikirata ya, yang ditinggalkan anak, keluarga dan seterusnya. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi itu masalah doa. Nah, itu mereka membasaugi, ya. Lalu yang paling penting lagi doa itu bagaimana supaya doa itu diterima. Jadi Rasulullah SAW bersabda, salasatun la yustajaba da'watuhum, engkatu telu lawe pak dongange. Ya, ini Bapak Ibu pahami, engkatu telu lawe pak dongange. Jadi usahakan ngereken dari kemelu kita terima pak dongat Allah Ta'ala, singkirkan yang 3 ini. Al-awal yang pertama, akilul haram, makanan haram. Jadi batuanna dari kemelu kita terima pak dongat Allah Ta'ala, masalah anreta maninik ki hati-hati lalu ki. Ya, panas sehalalakna ya romelu yanre ya romelu yinu napai pertama di grota. Karena kapan ada makanan halal riba subhat tamar riba wata matamar di grota tatola ipa dongange. Ya. Yang kedua, wa muksirul ghibah. Jadi itu lau tu sifat doang Allah pak dongange. Yang kedua, muksirul ghibah, tukang gosip, tukang adu domba. Nah puji mapas letu. Nah curi tajak na tahu, ya tu lau tu pak dongange. Nah ini harus kita singkirkan. Ya. Yang ketiga, wa man kana fi qalbihi ghilli aw hasadil muslim. Apabila ada di dalam hatimu sifat dengki, iri hati, ya susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah, itu juga penghalang doa. Jadi intinya bahwa kalau mau diterima doa kita oleh Allah SWT, singkirkan ia telueh. Jadi pertama saya ulangi Bapak Ibu supaya lebih jelas, makanan minuman yang masuk di tenggorokan kita panas sehalalana. 1. Yang kedua, muksirul ghibah. Jadi betulnya tukang gosip dari kodek magaga perlu lebih baik memekuk nih. Nah sama makanya itu Imam Ghazali, as-sukutu dhahabun al-kalamu fiddatun, ulawam mekuk salakam mete. Jadi dari kodek magaga perlu lebih baik diam saja, ya berbanyak istighfar, berbanyak zikir. Karena diam itu
adalah tanda orang-orang beriman. Jadi maka dia Nabi ta, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, hendaklah selalu bertutur kata yang baik. Jadi batonna ia merupakan jae ding ipau. Dari kudik mabak dek gagar keadaan makanya ipau, maka Nabi ta auliyasmut, lebih baik memekuk nih. Ya. Supaya hati kita ini betul-betul tenang. Karena apa artinya hidup di dunia dari kotul susah. Yang kita cari di dunia ini Bapak Ibu adalah ketenangan hidup. Ya, ada orang kaya raya tapi ipan rasa-rasa ria sugirena. Dia ipan tindro-tindroi. Nah, sama na pikiriki, engkau masih panga. Gangkan mereka ya apa gaji polisi untuk mencari sapan mereka di orang peranda. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu betul apa ya apa yang dikatakan Rasulullah, makanya laisal gina an kasratil ar walakinnal gina gina'un nafsi. Tania tumbuh tausugi nasabe gana orang paranda. Ia tu rasanya tausugi tu lima nyaman nyawa-nyawana manyaman penik dina. Elu mandre engka, elu matindro masipet tindro, elu jambang masipet jambangnya. Jadi saya teringat lagi ungkapannya Andre Guru Tapak Baja, makanya ia tumbuh surga nalina telumi masih pakai mandrewe. Yang kedua masih pakai tindroe. Yang ketiga masih pakai jambangnya, dia di jambak-jambang. Itu simpel sekali tuh omongannya Guru Tapak Baja. Ya temannya Guru Tambok Danle, waktunya mengaji kesengkan. Tapi saya telusuri maknanya lagi. Masih pakai mandrewe artinya sehat. Sinin nareke andrewe yang penting halalai masih mana berarti dek gagal asa. Apalah artinya Bapak Ibu? Maluak galuta. Tapi ya ceki mandre nandre. Agami gesarami. Apalah artinya mega reke sapita tapi na ceki reke mandre coto konro. Ya Allah. Jadi surga dunia itu memang kesehatan. Jadi jangan terlalu dikejar reke ya ke apa namanya harta, kesehatan terganggu. Jadi yang paling berharga dalam hidup kita itu adalah kesehatan. Coba kita sapa reke, engkau karesanya kesehatan yang selain daripada iman. Apalah artinya rumah kita seperti istana tapi selalu berbaring di rumah sakit, diimpus terus. Apalah artinya mobil kita Alphard tapi ambulans nih tiwiki. Ya, jadi jaga kesehatan. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi itulah maknanya masih pakai mandrewe. Nah, ini ilmu buat kita semua Bapak Ibu. Bagaimana pola makan Rasulullah? Ya pola makan Rasulullah itu makan pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Yang kedua, iro Nabi tanase Aisyah, iro Nabi tanase komandre mbo, nare roti nandre memasak, gangkana mapisau mandre. Nareko kurma atau anggur, ia memang memasang. Saya mencoba menelusuri maknanya. Ternyata kalau mau sehat secara alami, misalnya mandreki. Kalau coto memasang. Kalau kondro memasang. Kalau manu memasang. Ya tuh si pola makan di Indonesia, Bugis Makassar khususnya, coto, kondro, cepa, barona, cumi-cumi, manu, ipat mana dari piringnya. Ya, jadi si kore-kore ni matu, maka kayak ni manu matenda ni bembe, mak jaluk ni sapi. Itulah sehingga muncul komplikasi penyakit. Dan memang satu-satunya negara yang banyak penyakit itu adalah Indonesia. Makin asal pola makannya tidak benar. Coba negara Taita-Reke, komandreki, muka mana rupa-rupanya tuh, ipon mana nih? Itu ruti bote goro, padahal tidak mungkin tidak selamanya reken secocok ini kondro, barona, cepa dan seterusnya. Jadi ini ilmu Bapak Ibu. Jadi kalau mau istilahnya sehat secara alami, jadi misalnya Pak Muslimin ya kalau kondro memasang aja celing-celing cumi-cumi baronangnya cepa itu pola makan yang bagus sebenarnya. Istiqamah. Saya mencoba itu karena pernah saya kena asam urat. Sebelum saya pahami itu, ya Allah dua-duanya kaki. Ya biasa mereka engkau contoh kondro itu tadi bawa. Maka dah buat dia itu guru aku apa kau?
Sekalinya saya dapat ke ilmunya, ada juga obatnya. Alhamdulillah itu saya lagi-lagi yang amang makokoi. Pokoknya konro coto baru nak besok mana. Ya. Jadi itu pola makan. Yang kedua, tidur. Ya, tidur. Jadi tidur itu adalah cara untuk menjaga kesehatan. Jadi kita di jamaah haji usahakan juga jangan terlalu dikuras tenaga kita, kurang tidur. Drop nanti itu bahaya. Jadi tidur yang paling benar itu, ini kebetulan saya juga sudah tulis itu, ada di buku yang ke-6 ya. Di situ waktu tidur di malam hari paling bagus itu jam 11 sampai jam 2. Jam 11 sampai jam 2 itu berkualitas tidur. Kalau di siang hari itu sesudah duhur minimal setengah jam. Ya, kupura sampai jam duhur minimal setengah jam. Nah, saya mencoba di situ betul kuat. Nah, ternyata tidur itu adalah makanan darah. Jadi tidur itu adalah makanan darah. Normal kidarata nareko maka singitin roy. Nah, tidur yang berkualitas di malam hari jam 11 sampai jam 2. Nah, itulah sehingga kita dilarang begadang. Kalau di siang hari itu sesudah duhur, sebelum asar, itu minimal setengah jam. Yang penting pura cakal ilmu tata. Kalau itu dilakukan terus itu, insya Allah salah satu resep awet muda. Dek ni pala salah sang. Dek ni pala salah sang. Nah, apalah artinya kita tinggal di dunia cedi-cedi merasa, cedi-cedi masuk rumah sakit. Mega boleh tapi rumah sakit mi dipakai menabung. Ya saja menabung di Bajang. Kamu tanya tapi rumah sakit yang rumah tabung dek gagal, dek kan lisu. Jadi begitu Bapak Ibu. Kemudian ini lagi untuk tambahan manasik kita. Jadi tidur sudah, makan sudah, kemudian terakhir adalah ya pola tidur. Jadi pola tidur itu Rasulullah kalau tidur beliau itu seperti tidurnya orang mati. Jadi ini telinga kanan di bawah. Dan usahakan Bapak Ibu dalam keadaan uduk. Baru kita baring antar dengan zikir. Ya zikir apa saja. Ternyata diteliti itu kalau tidur baring dengan kanan ini di bawah, di sini jantung, paru-paru, lambung itu terbantu kesehatannya. Nah, inilah semua perlu dijaga dalam kehidupan kita. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi, ada lagi istilahnya dam. Ya, ada lagi istilahnya dam. Jadi dam itu mapacolok darah. Ini bagi yang mengambil pelaksanaan ibadah tamattu. Ya kan kemarin saya sampaikan toh, ya tamattu itu umrah dulu baru haji. Tapi wajib dam. Nah, apa maksudnya dam? Jadi di sini dikatakan bahwa ketahuilah bahwa ibadah haji itu adalah jihad dan dam itu simbol, ya simbol untuk ya berjihad. Jadi intinya lagi tidak ada istilahnya orang berjihad itu tidak menyiapkan dirinya untuk berkorban. Ya. Jadi kita pergi berhaji itu jihad. Nah, namanya jihad siap berkorban. Jadi dam itu simbol berkorban. Itu di satu sisi. Nah, di sisi lain, ya di sisi lain, damnya fungsinya menutupi kekurangan-kekurangan waktu kita melaksanakan ibadah haji dan umrah. Itu terutama di pelaksanaan tamattu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian ya, kesimpulannya bahwa kemabruran haji, ya, kemabruran haji nanti setelah kita pulang dari tanah suci. Kalau pelaksanaannya di atas, yang penting sudah kita ikuti wajib haji, rukunnya itu sudah aman. Jadi setelah nanti kita pulang, apa yang harus kita jaga? Pertama, tempo engkari Madinah, apa yang kita lakukan, apa yang kita kejar? Sholat berjamaah, ya toh? Sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah 40 di situ itu baru latihan Pak. Jadi tanrana rek haji mabrur menjadi pencinta salat berjamaah. Jadi kalau kita minta rek tanrana haji mabrur na lelu berjamaah pada padanna na lelu na berjamaah ke Madinah.
Ya, ada biasa ditanya, kenapa kita tidak sholat? Maka may kita sampai jago ke Madinah sebelum Mekah. Ini salah paham. Ya, itu hanya keutamaan, bukan menggugurkan kewajiban 5 waktu. Lalu Bapak Ibu haruslah dipahami kenapa penting sekali namanya sholat berjamaah. Karena 2 masjid yang kita kunjungi itu sholat berjamaah jadi kejar. Selain daripada pelaksanaan umrah dan haji kan, Yemi Malade. Kan saya sudah sampai kemarin bahwa sholat 1 kali di Madinah sama dengan 1000 kali kita sholat di sini. Kalau di Mekah 1 kali sholat sama dengan 100.000 kali sholat di kampung kita. Nah, kenapa Rasulullah ngomong begitu? Ada apa dengan sholat berjamaah? Jadi makanya itu minta man hafadha ala sholat. Ni gini kita jagai parakai sampajana. Betul narkin nasibah berjamaah. Akramahullahu bi khamsin hisalin. Ipa kalbi kiri puang Allah Ta'ala 5 papa kalbi. Jadi siapa yang memelihara solatnya plus berjamaah 5 papa kalbi na pasadangi puang Allah Ta'ala. Yang pertama, yarpai anhu dikul aisyih. Allah akan mengangkat segala kesusahan hidupnya. Jadi batuan dari kongka kira menjadi pencinta salat berjamaah. Dia nailanaite ki puang Allah Ta'ala man rasa-rasa lino akhirat. 1. Yang kedua, wa azabal kabri. Dari kongka ni matu lelir pamasina puang Allah Ta'ala kita masuk dalam kubur. Nakai puang Allah Ta'ala sininna pasesan kari kubur. Jadi amang ki Bapak Ibu dari kuburuta dek gaga pasesa dek gaga paparesa kena kimatu dari ko sempajam berjamata dijagai waktu tak tua. Itulah sehingga kenapa selalu dikejar sholat berjamaah ke Madinah. Itu harus dipertahankan. Lihat sukiri kampota lelutu berjamaah pada padana di AC. Karena inilah kemuliaannya. Nasabah mau ki kemana? Ya mau ki kemana? Nanti tidak dikuburkan ki. Ya maka itu puang Allah Ta'ala engkau mombok laleng. Ajak nu kali baca aku. Tahu salah taat, tahu salah tunduk sama saya. Kata Allah, jangan melaksanakan perintahku. Tapi sapak kumbo ya tempat kuburan ya yang bukan tanahku. Saya persilahkan. Tahu sami kamu salat, tahu saya puasa di dunia. Tapi nanti kalau kamu mati, silakan cari tanah yang bukan milik saya. Angka ke tanah saat tani pun puangnya. Maka nung panglatas siapa nombo? Nasabo kumate kumatu pasti ko tanah kumatu. Ilam mo. Nah, ko ilam mo numatu re tanah aku, angka tu malaikat ko usur jaga mungkar dan nakir. Nah, ko de nu anak kali ngamaca usur renak ko. Dia percaya tunggu saja tanggal mainnya. Ya, jadi satu-satunya kita harus tunduk patuh. Nah, jadi makanya Nabi mengatakan kalau kita mau aman nanti di alam kubur sempajam berjamata jagai. Ya, lalu yang ketiga, wa yu'ti Allahu kitabahu bi yaminihi. Nah, patarimangi puang Allah Ta'ala amala dicetak nasabah 5 atau tak. Itu tanda bahwa kita penduduk surga. Ya, agar apugau ia tahu ria tunda tu rilino sempajanda nasib berjamaah. Yang keempat, wa yamurru ala sirati kalbar. Lalu kita akan dilewatkan di titik siratal mustaqim kalbar pada bila tak kajoy. Apa yang dikerja orang ini? Tempunan karilino sempajanda nasib berjamaah na jagai. Masya Allah. Lalu yang kelima, wa yadkhul jannata bighairi hisab. Lalu dimasukkan ke dalam surga dia nagaga paparisa. Jadi sesumputun dari haji mabrur. Jadi haji mabrur sebenarnya tandana tuh adalah orang yang memelihara salat berjamaah. Jadi yang mau tomat tuh ya gasnya satu pakai itu. Jadi tanda haji mabrur dan lalu berjamaah. Jadi kalau tadi bukan salat berjamaahnya dan lalu berarti ya saliwan itu mabrur. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Lalu saya lagi tambahkan selalu pendalaman. Magi matoro isuro ki mas sempajang. Ya. Jadi makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma yantur min amil abdi yaumil qiyamati as-salat. Sesungguhnya yang paling utama diperiksa dari seluruh amal ibadah hamba pada hari kiamat itu adalah salat. Wa in ujidat tammatan dari kuruntu sempajata sempurna kubilat ala sair amalihi iterima mana sinina amalat talenge haji zakat pokoknya diterima mana nih kalau sholat kita diterima ya makanya kita berjalan haji dan umrah itu sempajam rata-rata dominan
Wa in ujidat nakisatan narik diruntuh sampajata nakisatan tidak sempurna ruddat ala sair amali, ditolaklah seluruh amal ibadah kita yang lain. Jadi zakat, puasa, haji dan amal ibadah lainnya ditolak kalau salatnya ditolak. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya salat kita diterima? Jadi salat itu ada rukunnya, ada syaratnya, ada syarat wajibnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini perhatian utama buat kita. Jadi intinya harus sebenarnya mak guru ki situngan nato. Jadi ajar mereka makada asalana atau masampajan. Saya hanya berikan untuk kesempatan ini karena kalau di kupas umum itu panjang sekali waktunya. Intisari daripada salat itu situngan lagi makanya menengi tania nyawata di gaga sempajan. Hiro perlu pahami. Menengi tania nyawata di gaga sempajan. Jadi narekota sayangi nyawata sempajate pagasing. Jadi servisna tu nyawai sempajang. Kuilu ki manyama nyawata tenan nyawata kehidupata sempajang. Rahasianya tubuh sempajang, hati mas sempajang, nyawa i sempajangnya. Adam tubuhku, Muhammad nyawaku, puang Allah Ta'ala tubuhku. Tubuh sempajang. Ia tu setunganna hakikinna tauwe engkei resempajana. Mari kita buktikan. Sempaja subuh 2 rakaat nakandun riwata kalewe akal dan pikiran. Jadi maknanya sempaja subuh 2 rakaat kandungan riwata kaleta akal dan pikiran. Jadi batuanna dari komelo seha akaleta seha pikirata sempaja subuta pakasing. Kita paham Bapak Ibu ada akal ada pikiran toh? Kita tahu ada akal ada pikiran? Ada kan? Pernah kita lihat? Siapa pernah lihat akal pikirannya? Tidak ada kan? Nah ini akal pikiran penentu ko makasih akal letak makasih pikiran tak makasih kehidupan tak. Tapi dari ko masuk akal letak masuk pikiran tak masuk kehidupan tak tuh. Nah muncul pertanyaan. Bikugi carana pagasing akalnya pikirannya sampai subuh. Jadi kugi sampai subuh makareso. Bikugi carana lalu berjamaah. Coba gare. Sampai subuh sunnahna bawa 2 rakaat. Ya, lapar sunnah naro. Agak nasa namita. Rakaatal fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sampai sunnah sebelum ipugau perluna subuh khair minat dunia wa ma fiha. Masa romala bimopia tu sampai sunnah 2 rakaat daripada lino lololise. Coba gare. Ye nabi tak pedange tapi banyak tidak tergiur. Tapi coba gare seandainya reken lapat azan dirubah. Ya bukan bilang salatu khairum minan naum. Langsung dimungkan pengumuman siapa yang datang sholat subuh, setiap orang akan dikasih tas 1 juta 1 orang. Kira-kira buke mesti multazam. Namun kapai baru picu nak kokoto. Ya, muazzin mengatakan as-salatu khairun minan naum. Padahal makasihlah sholat itu lebih daripada tidur. Tapi angka bisa tengok bicik tinrono. Busi-busi ngapetat topa. Apalagi buat baru. Oh deh. Jadi coba licik betul setan Bapak Ibu. Ya. Jadi inilah pentingnya pemahaman. Jadi bayangkan 2 rakaat dan jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Sholat subuh 2 rakaat itu sebenarnya untuk memperbaiki, menyehatkan akal pikiran. Jadi kalau mau silakan lalu berjamaah subuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sampai yang asar 4 rakaat. Magi napatan rakaat sampai jangan sarai. Seperti lohoro ya sampai jalur 4 rakaat. Aga nakandun di otak keleta tangan 2, kaki 2. Ya. Jadi 5 ta 2, ajeta 2. Kemudian asar 4 rakaat, dada segi 4. Maghribi 3 rakaat, mulut 1 lubangnya, hidung 2 lubangnya. Jadi telun kan? Isya 4 rakaat, mata 2, telinga 2. Tepuni tubuh sempajang. Jadi itu asal usulnya itu salat. Jadi rugi nariko dia sempajang. Ya no poden makada engkana sempajang itu tanya untuk siapa? Untuk nyawa atas sebagai keselamatan.
Itu sehingga engkadana pun Allah Ta'ala yang diskusi maka pada cengin bu sempajamu ya tosi pada cengin atau tongamu pak bukti tepemu ya tosi pak bukti kasih sayangku. Lalu ada lagi di hadis kudus yang lain menyebutkan sekalipun nenekmu Adam dan Hawa neneknya jinge letu apapun masih di nuka dorakaika tetap kaya puang itu kata Allah. Sebaliknya, sekalipun masih di mana kombo, ya pemula nenekmu letu apapun maka tuna nenek jinge letu apapun masih di masompa mana kuliah ditugaga perubahan dari sisiku. Jadi asing mereka makada ya ibu gosong pajange puang Allah Ta'ala malai Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Jadi narampeni puang ria kurangnya makada man amila salihan palinafsi wa man asa apa alaiha. Ni gini kita me budece alina motomatu dupai. Waman asa apaleh ni gini tu mapugoja alina motomatu dupai. Ya jadi begitu. Di ayat yang lain lagi mengatakan in ahsantum li anfusikum. Apabila kamu berbuat baik pada orang, hakikatnya kamu berbuat baik pada dirimu sendiri. Wa in asatum palaha, apabila kamu berbuat jahat kepada orang, hakikatnya kamu juga berbuat jahat pada dirimu sendiri. Inilah perlu kita tanamkan dalam diri kita. Jadi terus sehingga kalau ini dilakukan insya Allah mencajiki khairun nas ampauh linas. Si kanjak na tumur sing rupa tahu tuli maki gune laur padana rupa tahu. Itulah ajaran agama Islam yang sesungguhnya. Jadi lanjut asar 4 rakaat. Ini segi 4. Nah ada lagi yang paling terpenting Bapak Ibu supaya kita paham betul ini hakikat dan tujuan salat. Salat subuh 2 rakaat tadi siapa yang paling pertama lakukan? Ternyata dalam sejarah itu saya lihat Nabi Adam. Jadi yang paling pertama lakukan salat subuh itu Nabi Adam. Maraga ceritanya. Ya maraga ceritanya. Ia cerita dari Bapak Ibu. Tempo rekin Nabi Adam dikeluarkan dari surga dibawa ke bumi dalam keadaan gelap mapetan reke. Jadi Nabi Adam tempunan karilino dalam keadaan mapetan reke mumpung agasinda panyara ada cahaya dia lihat. Jadi itu sehingga Nabi Adam bangun salat 2 rakaat boleh dipatangi lauri tajangnya karena waktu dibawa ke dunia dalam keadaan gelap ya sekalinya menjelang fajar engkana cahaya nah sedangkan engkana pemasuk pelurupannya itu sebabnya sehingga 2 rakaat. Kemudian yang kedua salat duhur 4 rakaat yang paling pertama lakukan itu adalah Nabi Ibrahim. 4 ujiannya Nabi Ibrahim dia lewati semua sehingga dia melaksanakan 4 rakaat. Kemudian asar 4 rakaat. Ya, 4 rakaat siapa pertama lakukan? Nabi Yunus. Waktu ditelan ikan jadi terakhir itu ujiannya Nabi Yunus itu waktu ditelan ikan. 4 ujiannya Nabi Yunus itu dia lewati semua. Dan yang paling parah itu waktu nareki memok ribalewe. Coba kita bayangkan Bapak Ibu secara logika ya mustahil dari maka selamat ki Nabi Yunus. Tapi nasab engkau pun Allah Ta'ala kenapa bisa keluar dari ya perut ikan. Nah, tempo dari Nabi Yunus ini ada pelajaran buat kita. Tempo Nabi Yunus ada di dalam perut ikan 40 hari 40 malam akan baca Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ternyata mencari anjuran tu dari seseta dari ku engkau masalata malopo Bapak Ibu ini saja senjatanya. Masalah apapun inilah yang kita baca. Sudah banyak kejadian. Ya lu kereke mangolo reke riande guruta. Ya saya juga saya bilang kalau mau ditunjukkan solusi usahakan sebelum tidur kumala dari kemasalahta sebelum tidur baca 1000 kali doanya Nabi Yunus. Insyaallah Allah akan tunjukkan solusi yang terbaik. Karena itulah istighfarnya Nabi Yunus. Ya, kalau misalnya tidak ada masalah berat tapi kita dijaga reki jangan sampai ada masalah-masalah minimal 100 kali setiap malam. Ya Pak jaga istilahnya reki siapkan payung sebelum turun hujan. Ya, kita tidak tahu masalah dalam kehidupan ini. Terus yang keempat kita percepat ya. Maghrib 3 rakaat, mulut 1, hidung 2 lubangnya. Lalu siapa paling pertama lakukan sholat maghrib adalah Nabi Isa. Nabi Isa. Jadi keliru itu orang Kristen
kalau katakan Nabi Isa itu bukan Islam. Semua nabi dan rasul itu Islam, hanya syariatnya yang berbeda, pelaksanaan ibadahnya yang berbeda, intinya sama. Ya. Lalu perlu jadi dipahami yang disalib itu sebenarnya bukan Nabi Isa, Yudas Iskariot, salah seorang muridnya Nabi Isa pada waktu itu membangkang sehingga dia diserupakan dengan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu diangkat naik ke langit. Nah, Yudas lah yang pas tapan rekan Nabi Isa, itulah yang disalib. Nah, itu dalam sejarah. Ya. Kemudian sholat Isya 4 rakaat. Ya, siapa yang paling pertama lakukan? Nabi Musa alaihissalam. Waktunya terakhir itu dikejar Nabi Musa oleh Raja Fir'aun. Nah, di situ selesailah riwayatnya Fir'aun, karena Fir'aun dia giring ke laut Nabi Musa waktu itu. Ya, bala tentaranya berkerumun dari timur. Ya, dia bilang, mau kemana Nabi Musa? Mau ke belakang, tentaranya Fir'aun sudah siap. Mau maju ke depan, laut. Tapi dia nesema ada mukjizatnya, tongkatnya Nabi Musa cambungkan ritasia, terbelah laut menjadi jalan. Jadi larilah Nabi Musa bersama Harun saudaranya mengejar semua. Nanti sebelah ya, sampai di sana engkau mana dari kemadepungan bala tentaranya dengan siapa Fir'aun, baru tancap dia kembali, tenggelamlah semua. Disitulah Nabi Musa melakukan salat 4 rakaat di waktu Isya. Selesailah riwayatnya. Jadi itulah gambarannya bahwa dari segi sejarah, rasa syukurnya para nabi dan rasul, kemudian dari segi manfaat itu dari tubuh kita, ya, akal pikiran, tangan 2, kaki 2, dada segi 4, kemudian mulut 1, hidung 2, mata 2, telinga 2, itu istilah tubuh sempadan. Jadi intinya bahwa sholat adalah kebutuhan pokok, jangan lagi dikatakan kewajiban. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi itulah barangkali karena waktu asar juga sudah masuk. Demikian, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dan lebih khusus Alina Surah Malibita, semoga Allah memberikan terus bimbingan, hidayah, kesehatan, kekuatan, dan intinya Bapak Ibu jaga kesehatan. Itu saja ibadah fisik. Haji adalah ibadah fisik, kesehatan tak perlu. Jadi setiap minum air zam-zam kita berdoa melalui air zam-zam, kita makan kurma kita berdoa lewat kurma itu supaya sehat selalu. Itu saja kuncinya. Insya Allah pelaksanaan ibadah haji mudah sekali kalau kita sehat. Ya, minta kesehatan yang paling utama. Ya, janganlah pikirkan dulu yang lain, kesehatan supaya maksimal ibadah kita. Demikian, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dzamba maghfura. Allahumma hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dzamba maghfura. Allahumma hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dzamba maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.